Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Pak Agus selaku Kepala Sekolah SD Negeri Distrik Brono 02, Bapak Ibu guru di SD Distrik Brono 02 ini, dan tentunya yang sangat kami hormati dan berbahagia Bu Rani Dwi Sapitri selaku calon guru penggerak untuk Kota Semarang angkatan 11 ini. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah diberikan pada kita semuanya. Sehingga pada kesempatan ini kita berada di ruangan ini dalam kegiatan pendampingan individu untuk pendidikan guru penggerak angkatan 11. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, nama saya lengkapnya Akhirul Fatoni, biasa dipanggil Pak Tony. Ya. Saya pengajar prakteknya Bu Rani Dwi Sapitri selaku calon guru penggerak. Saat ini instansi saya di SMA Negeri 10 Semarang, kalau domisilinya di Kabupaten Wonogiri. Tepatnya di Kecamatan Purwatoro, itu sudah Wonogiri paling timur Bapak Ibu, yang sudah berbatasan dengan Ponorogo Jawa Timur Pak. Nah, ini nanti saya dari sini langsung mudik Pak. Ya, karena satu depan mau kakaknya ya, nggak pulang. Satu depannya lagi, tanggal 17 Agustus sudah pulang lagi. Ya, ya ini mau bisa pulang, ya langsung pulang nanti Pak. Itu. Jadi memang baru 1 tahun ini saya di SMA 10 Semarang, penugasan sebagai kepala sekolah. Dari guru penggerak juga, dulu saya guru penggerak angkatan 4. Dan memang kalau SMA SMK itu Provinsi Jawa Tengah kewenangannya, jadi ditempatkan di seluruh Jawa Tengah. Ya, alhamdulillah saya jauh tetapi aksesnya masih gampang gitu. Banyak juga yang dari Semarang justru malah ada yang di Banyumas, ya ada di Brebes dan berbatasan dengan Cirebon gitu kan. Ada yang di Pemalang juga dan jauh-jauh juga. Pokoknya kalau di SMA SMK itu pokoknya udah harus siap mental gitu, mau ditempatkan dimanapun karena sudah menjadi komitmen tanggung jawab juga. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini kita nanti akan melakukan diskusi bersama-sama terkait dengan prakarsa perubahan visi sekolah yang nanti dikoneksikan dengan visi dari calon guru penggerak Bu Rani Dwi Sapitri ini, di mana nanti bukan berarti guru penggerak itu gerakannya dalam merubah visi sekolah, bukan, tapi kita lebih banyak nanti mendiskusikan visi sekolah yang sudah ada, kemudian juga kita petani satu persatu apakah visi itu nantinya sudah berpihak pada murid atau belum. Kalau sudah, tentunya nanti dibutuhkan diskusi lebih lanjut berkaitan dengan penguatan untuk pencapaian dari visi itu. Maka dari itu Bapak Ibu, saya di sini nanti sebagai moderator, ya, nanti akan memandu diskusinya dalam full dari Bu Rani selaku CGP. Nah, nanti Bapak Ibu, baik Bapak Kepala Sekolah maupun Ibu Guru yang ada di sini itu sebagai peserta. Kesempatan Bu Rani nanti kalau mau dahului Pak Kepala Sekolah maupun untuk peserta. Oh, Agus pesertanya. Ya saya didahului, ya nanti dahului apa gitu kan gitu. Nah Bapak Ibu, nanti secara susunan acaranya pertama nanti pembukaan, kemudian nanti pengantarnya sudah saya sampaikan di awal ini, kemudian nanti kita akan mendiskusikan visi misi atau visi sekolah yang terkait dengan prakarsa perubahan yang nanti akan dilakukan oleh Bu Rani. Kemudian juga kita nanti akan mendiskusikan juga dengan perilaku yang diharapkan baik dari peserta didik, kemudian dari guru, dari orang tua juga yang nanti diharapkan seiring berjalannya pencapaian dari visi itu, perilakunya seperti apa dari warga sekolah itu yang diharapkan bersama-sama. Maka dari itu Bapak Ibu, nyuwun supportnya, nyuwun dukungannya terkait dengan pelaksanaan kegiatan pada pagi hari ini nanti sampai selesai terkait dengan diskusi visi prakarsa perubahan yang nanti akan disampaikan oleh Bu Rani.
Jadi full nanti akan membantu diskusinya dengan berani. Kami hanya sebagai moderator, sebagai untuk pengantar acara-acara. Untuk itu, marilah demi lancarnya acara pada kesempatan ini kita mulai bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu sepenuhnya kami sampaikan, kami berikan pada Bu Rani. Monggo. Terima kasih Pak Tony. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah kita, Pak Agus Nadrianto. Yang saya hormati pula Pak Tony selaku PP saya, dan teman-teman yang saya banggakan, saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat, hidayahnya, dan inayahnya kita bisa berkumpul dalam kegiatan kolaborasi perumusan visi misi sekolah Prakarsa Perubahan SD Kisikroda 02. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu, saya akan memulai kegiatan pada pagi hari ini. Kegiatan kolaborasi perumusan visi misi. Pada kegiatan hari ini saya mengambil tema Sekolahku Rumah Idamanku. Mengapa saya mengambil tema ini? Dengan alasan saya ingin menjadikan sekolah ini menjadi sebagai rumah yang aman, nyaman, dan bermakna bagi warga sekolah, terutama bagi murid-murid kita. Yang kedua, saya ingin menjadikan sekolah ini sebagai rumah idaman mereka, tempat yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Nah, untuk mewujudkannya, kita perlu melakukan sebuah perombakan atau perubahan. Perubahan ini terjadi karena ada kesepahaman bersama, kesepahaman stakeholder yang ada di sekolah, semua warga sekolah, dan dukungan dari kita Bapak Ibu. Kemudian perwujudan perubahan sekolah ini kita fokuskan pada aset-aset yang ada di sekolah, termasuk sumber daya manusia yang ada di sini. Kita tahu sendiri bahwa sekolah kita ini gurunya banyak, ada tenaga kependidikan juga yang membantu kita, memfasilitasi kita, sehingga semua program-program kita ini berjalan dengan baik. Dan ada kepala sekolah kita yang luar biasa, yang memiliki pengaruh yang luar biasa untuk kemajuan sekolah kita ya Bapak Ibu. Dan sehingga saya menggunakan model manajemen perubahan Bagja sebagai prakarsa perubahan saya. Nah, kegiatan Bagja ini meliputi ada buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memaknai visi pada diri Bapak Ibu sendiri? Apakah sudah tahu dengan visi sekolah kita? Begitu tahu, hafal ya pastinya. Nah, ayo kita tunjukkan yel-yel sekolah kita dulu ya. Yel-yel dulu ya. Yel-yel SDN sendiri dong. Ya, boleh. Pak Agus yang memimpin. Oke. Baik. Tapi tidak semangat kalau dikatakan ekonomi juga ya. Oke, saya akan ngomong. Selamat pagi. Pagi, tetap semangat. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, hari ini sehat, luar biasa. Baik, kita akan yel untuk SD kita dengan semangat dan gegap gempita. SD Negeri Kisikrono 02. Beriman, bertakwa, cerdas, santun, berkarakter, dan cinta lingkungan. Asik-asik, menyenangkan, yes. Baik, terima kasih. Masih tetap ingat dan semangat. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah
menampilkan visi kita pamerkan kepada Pak Fatoni ya Pak. Ternyata kita punya yel-yel yang luar biasa ini Pak. Dan ini pendongkraknya Bapak Kepala Sekolah kita Pak. Jadi Bapak ada di sini itu merubah sesuatu menjadi tatanan yang indah Pak. Kita menjadi guru-guru yang lebih kreatif, lebih inovatif. Jadi ada visi yang diyel-yelkan ini dari dulu nggak ada Pak. Setelah Bapak ada di sini, barulah kita punya yel-yel visi kita ini Pak. Dan adanya yel-yel ini yang membuat kita menjadi hafal dengan visi sekolah kita. Itu terus terang saja Pak, sama ini Pak. Kalau tidak ada yel-yel visi kita tidak akan tahu mungkin. Hanya membaca, oh visi SD Gisdugi iki toh, hanya begitu Pak. Tapi karena ada yel-yel, inilah yang menyentuh hati kita sehingga kita menjadi hafal, kita bisa memaknai visi kita, kita bisa visi kita itu masuk di hati kita Pak. Sehingga untuk pelaksanaan visi ini bisa berjalan dengan baik. Untuk mewujudkan visi ini kita bisa selaras Pak. Jadi visi kita ini adalah impian kita, harapan kita untuk anak-anak kita. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, sekarang saya ingin mengetahui, yuk kita bermain kalimat rumpang. Nah, saya ingin tahu kita ini memimpikan murid-murid yang bagaimana Bapak Ibu. Nah, tak kasih sticky note, isi bersama ya, nanti tempelkan ke depan biar saya tahu. Jadi tidak saya sama Bu Dinda sama Pak Agus si kurikulum yang merumuskan visi ya Pak ya, tapi kolaborasi semua Bapak Ibu guru di sini. Ingin tahu mimpinya Pak Agus itu murid yang apa gitu loh. Satu biar jurusan ini bahasa Indonesia karena mimpi kan harusnya dua diberi nama ya Bapak Ibu. Dikasih nama. Jadi ini ada 3 Nisa Pak. Ini Anissa Rifki, itu Siti Kholibudisa, dan ini Anissa Dinda. Nisa semua, tapi panggilannya beda-beda. Sudah Bapak Ibu? Kalau sudah ditempelkan di depan itu.
yang muda yang berkarya. Ayo Bu April baca Bu. Ini hasil teman-teman semua. Dari Bu Kiki apa? dari Bu Kiki ya. Memimpikan murid ya. Bu Kiki memimpikan murid yang kreatif, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan cerdas. Terus dari Bu Nisa memimpikan murid-murid yang berkarakter baik dan peduli terhadap sesama. Terus dari Bu Yuni memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia dan cerdas, berkarakter, cinta lingkungan dan kreatif. Kreatif ya. Ya, dari Bu Dina memimpikan murid-murid yang berkarakter dan bijak berteknologi. Terus dari saya sendiri memimpikan murid-murid yang beriman, berakhlak mulia, mandiri, kreatif dan memiliki rasa tanggung jawab. Dari Bu Lastri memimpikan murid-murid yang mandiri, kreatif, berbudi luhur, berlandaskan iman dan takwa. Dari Pak Agus, aku tak lepas bentar. Dari Pak Agus memimpikan murid-murid yang mimpi saya bermimpi dari 4 tahun yang lalu. Siswa sangat sadar bahwa tulisannya kayak dokter. Sadar apa ini Bu? Sadar bersih sampah sehingga suatu saat di mana sehingga suatu saat dinas saya selesai. Monggo Bapak. Menyampaikan bahwa dinas saya itu dinas pendidikan, saya tantang untuk datang ke sini. Silakan cari sampah di pot. Tapi kesadaran itu baru 75% ya. Padahal saya sudah mau pensiun. 4 tahun yang lalu saya canangkan kepada itu semua. Itulah ini saya. Tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih Bu April. Baik, ternyata Bapak Ibu guru di sini memiliki mimpi yang luar biasa ya Pak ya. Dan tentunya mimpi-mimpi ini mari kita wujudkan dalam sebuah visi kita. Tapi nanti dulu, masih banyak langkahnya ini. Ya, kita lanjut yang di slide kedua. Kita percaya bahwa murid kita itu adalah murid yang bagaimana Bapak Ibu. Kita bagi lagi ya. Bisa bernafas pasti ya, kalau nggak bernafas nggak sampai sini ya Pak. Mungkin ya. Kasih nama biar tahu. Kalau sudah ditempel Bapak Ibu.
Sing kene nempel sing moco lho. Namanya ndak ternyata. Tuh, begini kan. Yang paling belakang nempelnya membaca dari Bulastri yang baca. Ayo Bulastri sama Mbak Bu Kiki yang baca. Oke, kita mulai dari Bu Nisa. Ini misalnya ada 3 ini Bu. Tadi biasanya ada 3. Nisa satunya yang mana? Nisa satunya Enggak ada pokoknya nggak Nisa. ada, Nisa aja. Oke, saya bacakan dari Bu Nisa. Bu Nisa percaya bahwa murid adalah pembelajar yang harus dibimbing dan diarahkan. Arah mata angin Bu? Atau arah apa? Yang kedua dari Bu Nisa juga ini. Bu Nisa percaya bahwa murid adalah murid yang memiliki potensi dan kecerdasan masing-masing. Yang ketiga dari Bu Yuni. Bu Yuni percaya bahwa murid adalah calon generasi bangsa yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan sesuai dengan bakat dan minatnya. Yang keempat dari Bu Lastri percaya bahwa murid adalah mampu memahami akan dirinya dan kebutuhannya, tinggal bagaimana kita sebagai seorang guru mengantarkannya. Bahasanya kritis sekali ya Bu. Lanjut dari Bu April. Bu April memimpikan, Bu April percaya bahwa murid adalah anak yang punya mimpi atau cita-cita yang luar biasa untuk dirinya dan keluarga. Keren sekali. Lanjut dari Pak Agus. Pak Agus percaya bahwa murid adalah berekonomi lemah tapi punya semangat, ingin tahu dan bisa berpotensi. Contoh banyak juara ya Pak? Iya. Contohnya juara apa Pak Agus? Lanjut yang terakhir dari Bu Nisa juga ini. Bu Nisa percaya bahwa murid adalah anak-anak yang akan menjadi seseorang atau sesuatu sesuai dengan pembentuk atau pencetaknya layaknya kertas putih. Terima kasih. Layaknya kertas putih yang akan kita gores ya Bu. Apa kita isi Bu? Apa biar ngisi sendiri kertasnya? Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Di sekolah kita mengutamakan apa? Mungkin Shopee Food atau mungkin kita mengutamakan paket ya Pak ya. Mengutamakan murid atau mengutamakan kepentingan kita. Coba dituliskan ya. Yang belakang yang carry dewe berarti nanti yang baca loh. Saya asik-asik semua ini Pak di sini Pak. Pasukan ini Pak tidak tahan lapar kalau di sini. Iya loh bantuin. Mbak Kiki meneh gitu. Nah, oh Mbak Kiki tulis. Kosong. Iya, ya Bulastri, ayo. Lucu memang gini. Nah, berarti Bulastri, ayo. Wah, ini kalau nggak saya kalau nggak jadi CGP ini nggak bisa nyuruh Bulastri sama Pak Agus. Ini saya bacakan mulai dari Bu Nisa. Di sekolah kita mengutamakan bagaimana murid dari yang belum bisa menjadi bisa. Kemudian dari Bu Nisa 2. Saya kurang tinggi.
Di sekolah kita mengutamakan kepentingan dan kebutuhan peserta didik. Kemudian dari tanpa nama, ya, tidak terdeteksi dan saya tidak hafal tulisan siapa ya. Di sekolah kita mengutamakan siswa-siswi yang berkarakter dan kebersihan. Kemudian dari Nisa selanjutnya, di sekolah kita mengutamakan kebutuhan murid dan pendidikan berkarakter. Kemudian untuk saya sendiri, di sekolah kita mengutamakan bimbingan untuk siswa dan menggapai harapannya. Kemudian lanjutnya dari Bu April. Di sekolah kita mengutamakan siswa yang akan mendapatkan kasih sayang dan pembelajaran dari para pendidik di sekolah. Nah, ini gongnya di aku sini. Saya cermati, tulisannya bagus kok, Bu April tadi nggak bisa baca ya? Bagus sekali. Nah, ini ya. Di sekolah kita mengutamakan menggapai tujuan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dari beberapa yang pendapat dari teman-teman yang saya garis bawahi bahwa mimpi kita ini adalah sesuatu atau harapan yang ingin kita capai. Untuk mencapai mimpi kita ini, kita menginginkan murid-murid impian kita yang seperti apa. Ternyata kita juga harus sejalan, kita harus melakukan aksi dengan cara mengutamakan atau memprioritaskan sesuatu yang lebih utama di sekolah. Nah, dari pendapat dari teman-teman saya tarik benang merahnya bahwa siswa itu adalah pusatnya, pusat semua kegiatan kita. Kita memang di sekolah harus mengutamakan siswa kita daripada kepentingan-kepentingan yang lainnya. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa muridnya sadar menyadari apa? Gurunya galak, boleh sadar betul bahwa wah ini tak tunjuk kan ini orang yang pertama nanti yang baca boleh toh ya berarti bentuk sendiri ini jawabannya sak titik ini apa ini bisa lah, ini aku bisa panjangnya lebih bisa pokoknya aku bisa.
Pak Agus belum. Pak Agus sudah, oh sudah. Ya, yang akan saya bacakan. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa dari siapa ya? Aku bisa. Aku bisa. Kemudian dari Bu Nisa juga, murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar itu penting. Setuju ya? Yang berikutnya dari Bu Lasri, murid di sekolah kita sadar betul bahwa tugas utamanya di sekolah ini adalah untuk belajar dan siap menerima perubahan. Kemudian dari Bu April, murid di sekolah kita sadar betul bahwa guru adalah orang tuanya di sekolah yang harus dihormati dan dihargai. Oke. Kemudian dari Pak Krepo, murid di sekolah kita sadar betul bahwa Bapak Ibu gurunya pintar dan semangat, maka jangan kecewakan mereka. Ngerti kan? Kemudian dari saya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan itu penting dan sopan santun dimanapun berada harus tetap digalakkan. Kemudian yang terakhir dari Bu Vivi, murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar itu penting. Kemudian menggapai cita-cita sesuai minat dan bakatnya. Terima kasih Bu Yuni. Berarti kita memiliki pandangan yang positif banget ini terhadap murid kita. Kita memiliki pandangan bahwa kita sadar bahwa murid kita ini adalah anak-anak yang ke sekolah untuk belajar, ingin berubah menjadi seseorang yang lebih sukses, lebih bermakna ya. Oke, kita lanjut. Kita warga di sekolah ini yakin untuk apa Bapak Ibu? Kita sebagai warga di sekolah ini yakin untuk apa? Diri kita ya Ibu Bapak, diri kita ini di sekolah yakin untuk apa? Yang belum maju siapa? Ayo. Yang belum maju. Speaksud. Habis ini kena semua. Ya Bu Nisa ya. Yang pertama dulu dari Bu Nisa, kita warga di sekolah
kita warga di sekolah ini yakin untuk bersikap sopan dan santun untuk terwujudnya visi sekolah. Selanjutnya dari ibu kita, Bu Lastri ya. Kita warga di sekolah ini yakin untuk membimbing dan mengarahkan siswa-siswi menjadi generasi emas. Bu Yuni, kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa melaksanakan perilaku sesuai dengan profil Pancasila. Sesuai kurikulum kita ya Bu Yuni ya. Dari Bu Nisa lagi, kita warga di sekolah ini yakin untuk membawa perubahan yang lebih baik. Bu Kiki, kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa bersama-sama membuat perubahan yang baik untuk sekolah. Visi ya? Sama-sama Nisa, pemikirannya sama ya. Selanjutnya, tidak tepat Pak. Bu April, kita warga di sekolah ini yakin untuk kesuksesan peserta didik dan kemajuan sekolah. Terakhir dari Bapak kita, Pak Agus, kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat gaji. Ya mungkin enggak ya Pak ya. Yang kedua, bisa berkarya dan berimprovisasi. Ternyata mulia sekali loh Bapak Ibu di sini. Pengen mengembangkan, ingin merubah sekolah ini menjadi sekolah yang lebih maju. Apalagi ada yang ingin mencetak generasi emas. Nah, kemudian ke profil pelajar Pancasila menjadikan anak-anak didik kita yang sesuai berkarakter dengan profil pelajar Pancasila. Mulia ya ternyata Bapak Ibu di sini. Oke, lanjut ya. Satu lagi. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa pasti saya sudah kadung diteror, sudah kadung dipuja, jadi nggak mungkin saya tidak lolos. Sudah semua. Iya, karena Nisa dulu membaca, maka tugas saya
Saya serahkan kepada Bu Dina. Udah baca Bu. Ini yang masih PPG ini Pak. Jam 5 ikut Zoom Pak. Mohon izin Bapak untuk membacakan hasil dari teman-teman. Pertanyaannya, kita dan warga sekolah ini paham bahwa pendapat dari Bu Zuni bahwa pembelajaran berpusat pada murid. Yang kedua, kita dan warga sekolah ini paham bahwa berkarakter santun itu adalah nomor 1. Ini dari Bu Nisa. Dari Bu Nisa lagi bahwa kita dan warga sekolah ini paham bahwa kita harus saling bekerja sama, baik dari orang tua, guru, dan siswa, dan masyarakat untuk mewujudkan siswa generasi penerus bangsa. Pokoknya Nisa. Yang ketiga dari Nisa yang ketiga, kita dan warga sekolah ini paham bahwa kolaborasi antara siswa, guru, orang tua, dan masyarakat penting untuk kemajuan sekolah. Selanjutnya, kita dan warga sekolah ini paham bahwa pendidikan itu penting untuk masa depan siswa sendiri. Dari Bu April. Selanjutnya dari Bapak Agus, bahwa kita dan warga sekolah ini paham kita itu guru yang kudu digugu lan ditiru. Dan yang terakhir dari Bu Lastri, bahwa kita dan warga sekolah ini paham bahwa perubahan besar dimulai di sini, di dalam dunia pendidikan, khususnya sekolah dasar yang menjadi langkah awal bagi para peserta. Kabul Bapak, terima kasih. Bapak Ibu, terima kasih sudah mengisi kalimat rumpang dari hasil yang ada di depan. Nanti akan kita jadikan bahan pertimbangan kita untuk merumuskan visi sekolah kita. Jadi kalau saya lihat dari hasil dari Bapak Ibu, pendapat Bapak Ibu bahwa memang murid yang kita impikan itu di sini tertulis ada yang murid yang kreatif. Kita menginginkan murid yang kreatif, menginginkan murid yang peduli terhadap lingkungan, murid yang berkarakter. Kemudian murid berkarakter ini kan banyak ya Bapak Ibu. Kemudian kita memimpikan murid yang beriman, berakhlak mulia, murid yang memiliki rasa tanggung jawab, kemudian murid yang mandiri. Kemudian kita juga memimpikan murid yang cinta lingkungan, berwawasan lingkungan, peka terhadap lingkungan sekitar kita. Nah, Bapak Ibu, dari hasil pengisian kalimat rumpang ini, mari kita kerucutkan di visi misi kita. Visi sekolah kita adalah terwujudnya peserta didik yang beriman, bertakwa, cerdas, santun, berkarakter, dan cinta lingkungan. Asik-asik, menyenangkan, yes. Ya Pak ya. Nah, apakah menurut Bapak Ibu visi sekolah kita ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid kita, Bapak Ibu? Sudah, betul. Visi yang kita buat ini sudah selaras dengan mimpi kita, dengan harapan kita. Kalau memang juga jika sudah selaras, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Kira-kira apa yang ingin Bapak Ibu tambahkan atau Bapak Ibu sesuaikan dengan impian kita, harapan kita dengan visi kita? Sebagai gambaran saja bahwa untuk
merumuskan suatu visi, kita memang yang pertama melihat dari hasil rapor pendidikan sekolah kita. Kalau kita melihat hasil rapor sekolah kita, kita memiliki kemampuan literasi yang baik. Kita memiliki karakter murid yang baik pula. Karakter ini luas sekali artinya. Karakter di sini bisa karakter yang beriman, berakhlak, bergotong royong, kreatif, kritis, menghargai keberagaman, mandiri. Kemudian kita lihat kondisi keamanan sekolah kita juga masuk dalam kategori yang baik. Kondisi kebinekaan sekolah kita ada toleransi agama, ada toleransi budaya yang sudah kita tanamkan di lingkungan sekolah kita. Karena di sekolah ini tidak hanya umat muslim saja, melainkan ada beberapa murid kita yang beragama non-muslim, ada yang Kristen, kalau Katolik, bahkan ada yang Hindu. Dan kita, Bapak Ibu guru di sini beserta anak-anak kita ini sudah menerapkan adanya keberagaman dan sikap toleransi. Kemudian kualitas pembelajaran kita sudah menciptakan suasana kelas yang teratur dan banyak sekali perhatian dan dukungan dari pendidik dan kita sendiri. Apalagi dari sarana prasarananya pun kita juga sudah mendukung, sehingga kita masuk dalam kategori baik. Dan yang satu lagi, kemampuan numerasi murid, yaitu memahami konsep bilangan aljabar yang tahun lalu kita masih kuning, tetapi di tahun ini kita sudah ada peningkatan, nilai numerasi kita sudah baik Bapak Ibu. Nah, ini semua adalah berkat kolaborasi, berkat kerjasama yang baik dari semua komponen yang ada di sekolah, dari semua warga sekolah, baik dari kepala sekolah, Bapak Ibu, beserta murid-murid kita yang kita ajak untuk maju, untuk berubah, merubah bagaimana caranya yang kuning ini menjadi sesuatu yang hijau. Dan berdasarkan profil pelajar Pancasila, ketika kita membuat suatu visi di sekolah kita juga berpedoman pada profil pelajar Pancasila. Apa saja Bapak Ibu? Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkarakter berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Berdasarkan profil pelajar Pancasila dan rapor pendidikan kita, saya memiliki visi impian. Ini visi impian saya. Saya ingin terwujudnya murid yang merdeka. Merdeka itu adalah istilah dari mandiri, beriman, bertakwa, cerdas, kreatif, berkarakter santun, dan berwawasan lingkungan. Ini adalah visi impian saya untuk sekolah saya. Dengan visi impian saya ini, saya berharap yang pertama, murid ini menjadi murid yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Mereka mampu mengatur pikirannya, perasaan dan perilaku diri dalam mencapai tujuan belajar. Jadi murid mandiri itu tidak menggantungkan nasibnya kepada orang lain. Kemudian beriman, murid yang memiliki nilai iman yang kokoh, dia percaya kepada Tuhannya. Kemudian murid yang bertakwa, yang bisa menampilkan nilai-nilai ajaran agama, rendah hati, saling menghargai kepada sesama, melaksanakan apa yang menjadi ajaran agamanya dan menjauhi larangannya. Kemudian murid yang cerdas, yang memiliki kemampuan logika berpikir yang baik, memiliki kemampuan problem solving, memecahkan masalah yang handal tentunya, dan memiliki keahlian yang khusus. Murid yang memiliki kemampuan untuk melahirkan sesuatu yang baru, memiliki ide gagasan baru, ini adalah murid yang kreatif menurut saya.
dan yang pasti memiliki karakter yang santun. Berkarakter yang santun yang saya inginkan adalah murid yang memiliki perilaku yang sopan, baik, memperhatikan interaksi sosial dan memperhatikan etika, serta membiasakan lingkungan yang bersih, nyaman, indah, sehat. Kenapa saya mengambil berwawasan lingkungan? Karena menurut hasil pengamatan saya, kegiatan sekolah kita, contohnya kegiatan P5, kita sudah menerapkan prinsip 3R, Bapak Ibu. Reuse, reduce, recycle. Anak-anak didik kita sudah bisa menerapkan prinsip 3R. Mereka bisa mendaur ulang barang-barang bekas menjadi sesuatu yang bernilai guna. Tentu saja hasilnya ini sudah kita lihat bersama pada kegiatan panen karya P5. Anak-anak kita kreatif sekali menampilkan membuat suatu kerajinan dari galon mineral, dibuat tempat sampah, dibuat pot, kemudian dari tempat botol-botol plastik itu dibuat tempat pensil, kemudian dari sampah plastik menjadi gaun yang cantik, menjadi rompi yang bagus, menjadi seragam pakaian yang dibuat dari bahan bekas. Jadi terlihat indah. Nah, anak-anak kita ini tidak hanya cinta lingkungan, tetapi mereka juga memiliki kemampuan berwawasan lingkungan yang baik, sehingga saya mengambil berwawasan lingkungan sebagai visi saya. Nah, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, visi sekolah kita dibantu ditulis nanti kalau ada yang mau ditambahkan. Terwujudnya peserta didik yang beriman, bertakwa, cerdas, santun, berkarakter, dan cinta lingkungan. Apakah ada yang ingin ditambahkan Bapak Ibu sesuai dengan impian-impian Bapak Ibu yang tadi Bapak Ibu sudah tuliskan di sini? Mungkin ada yang mau berpendapat, Pak Agus? Oh. Atau Bapak Ibu yang lain, Bu Dina? Bisa. Izin masuk ya, Pak Agus, Pak Tommy dan Bu Rani. Kalau saya cermati tadi, untuk visi kita sih sudah lengkap, tapi setelah saya melihat yang profil pelajar Pancasila tadi, ini poin ini yang berkebinekaan global, saya rasa ini sepertinya belum ada di visi ya. Seperti yang kata-kata yang sedang ngetren sekarang kan, katanya anak kita itu adalah generasi alpha. Nah, yang hidupnya serba teknologi, serba digital, serba canggih. Nah, untuk mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan, alangkah baiknya jika itu semua itu dibekali di sekolah dan tercantum di visi sekolah. Seperti itu dari saya. Dari Bu Nisa untuk menambahkan berkebinekaan global di visi sekolah kita. Mungkin bisa lebih spesifik Bu Nisa kata-katanya. Mungkin indikator apa saja yang termasuk dalam kebinekaan global? Kira-kira apa yang mau dimasukkan? Seperti yang tadi waktu kita mengisi kalimat terumpah itu, seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi, lebih ke bijak dalam berteknologi, berani. Iya, ya, karena kan saya lihat sekarang ini anak-anak di mana-mana pasti pegangnya HP, termasuk anak saya sendiri itu. PR itu. Ditambah bijak berteknologi itu dari Bu Nisa. Ada yang lain? Kita tampung dulu ya Bapak Ibu. Kita tampung dulu saran dari Bapak Ibu semua. Leslie. Terima kasih dari apa yang disampaikan Bu Nisa.
Saya hanya ingin menambahi sedikit. Sesuai dengan kemajuan teknologi dan bijak berteknologi, saya merasa di kurangnya di sekolah ini memenuhi hak anak dalam berteknologi. Anak-anak paham teknologi, melek teknologi, tapi yang mereka lakukan, yang saya amati hanyalah pandai menirukan TikTok atau YouTuber, influencer, tapi belum terpenuhi haknya. Apa sih haknya dalam berteknologi yang sebenarnya? Nah, ini adalah tugas kita sebagai seorang guru. Kita harus bisa memfasilitasi hak anak dalam berteknologi. Terima kasih. Ada saran yang untuk kemajuan sekolah kita, nanti kita akan diskusikan bersama pemenuhan hak-hak anak kita untuk mengimplementasikan, untuk menerapkan tentang bagaimana cara berteknologi, menggunakan teknologi yang tepat guna, yang bijak di sekolah, sehingga tidak hanya mereka main gadget di rumah, melainkan di sekolah juga ada fasilitasnya. Nah, ini nanti kan di sekolah kita ada juga pembelajaran komputer ya Bu Lasri. Mungkin dari situ kita akan mulai untuk menggali potensi anak-anak kita untuk kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan teknologi. Ada lagi saran dari Bapak Ibu yang lain? Baik, terima kasih. Yang kami hormati, mohon izin teman-teman guru, barangkali kita pernah ingat ya berapa tahun lalu ya ketika kita mengubah, kita mendefinisi ulang tentang visi ya, 3 tahun yang lalu saya visi tahun apa 4 tahun yang lalu. Jadi Pak saya di sini tahun 2019 Pak, sebelumnya di SD Pangarum 1. Visi di sana saya lihat itu dulu kayaknya terlalu ngoyo-ngoyo. Kemudian di sana saya masih ingat dilandasi iman dan takwa. Jadi kok kenapa harus iman dan takwa di belakang? Kemudian kita merumuskan kan waktu itu dari iman takwanya kita taruh di depan. Kalau dilihat dari itu sebenarnya apa yang kita baca sudah cukup bagus. Tapi kalau misalnya mau ditambah dengan bagaimana karena zamannya zaman canggih, medsosnya juga luar biasa yang terlalu sembrono, mungkin bisa kata itu dimasukkan. Ini cocok karena memang di pembelajaran ke depan kita sudah ada pembelajaran IT itu tentu yang baik. Kalau beriman bertakwa kita sudah laksanakan, apalagi teman-teman guru ini semenjak saya di sini selalu kita sholat berjamaah karena pas waktunya tepat. Dan Pak Tony tahu ketika kita ada masa pandemi, kita ini guru-guru pernah mengantarkan Quran beberapa kali Pak, dibaca setelah sholat zuhur. Dan ini semuanya bisa membaca Quran, kita bagi sampai beberapa kali khatam. Ini kayaknya belum ada di sekolah lain. Walaupun saya tidak akan mengatakan seperti itu sebenarnya, tapi saya tanya-tanya belum ada ya guru-guru tidak baca khatam Quran itu sampai beberapa kali. Sudah cerdasnya ini sebuah mimpi Bapak Ibu. Iya, cerdas ini bagaimana disikapi, karena sekarang ini sistemnya sekolah pendidikannya hancur lebur luar biasa. Tidak boleh kita tidak menaikkan anak, kemudian berlomba-lomba guru mengubah atas kebijakan kepala sekolah itu, mengubah nilai sehingga bisa rata-rata 98, tidak masuk akal. Kayaknya SD kita yang bertahan tidak berubah. Iya, ada sekolah di sebuah sekolah ada 5 atau 8 anak rata-rata 98, tidak masuk akal. Kalau anak satu saja mungkin malah 5 anak dari 28 siswa satu kelas, 5 anak, 8 anak nilainya rata-rata 98 sehingga bisa masuk di SMP nanti. Ini apa ini pembohongan yang luar biasa. Mana dengan visinya yang santri berkarakter yang seperti itu. Saya sampaikan Pak Tuan, barangkali suatu saat ada Pak Tuan menyampaikan di sebuah apa itu sampaikan bahwa ternyata kita mengubah nilai itu dari kelas 4, kelas 5, kelas 6 untuk bisa masuk di SMP. Ini kecerobohan luar biasa menurut saya.
Terus satunya kita sudah mulai, anak-anak sudah mulai berkarakternya, sudah kita ada kegiatan pembiasaan karakter itu kan. Yang dulu kita punya pin contohnya, diberikan pin. Anak yang sudah rajin apa diberikan pin, ada pin santun, pin cinta lingkungan, dan seperti itu diberikan pada hari Senin, dan orang tuanya kita undang, kita beri itu yang ditangani oleh Bu Dita. Dan cinta lingkungan ini yang kalau karakternya jelas di mana-mana itu. Pak, kami perlu tahu ini sekolah saya gurunya kayak gini. Iya, saya sekolah paling besar di Semarang Barat dengan Pak Rombel, gurunya sangat banyak, karyawannya banyak. Kalau diambil dari analisis SWOT tentang kelemahan kekuatannya luar biasa sebenarnya. Tapi kelemahannya semakin banyak, orang tentu semakin banyak masalah. Ini yang harus kita minit seperti apa. Tadi saya jelaskan itu. Ini sebagian loh, ada yang memang masih bagus-bagus juga. Guru-guru kita banyak kan bagus. Saya pamerkan pada otoritas. Ini orang-orang hebat di lingkungan sekolah saya. Terus cinta lingkungan, saya sudah bermimpi tadi bagaimana anak kalau ada orang membuang puntung rokok dengan sembarangan apa tukang, saya pengennya seorang anak itu sadar ambil sabit, karena kita punya alat sabit dimasukkan, punya sadar seperti itu. Pernah dipancing kita, dinas datang, Pak Budi Sabot dibuang plastik, bukan komen, ternyata ada anak yang mengambil. Itulah yang saya impikan sejak dulu. Dan impian ini bisa berlanjut. Terima kasih. Begitu pun jadi kalau mau dimasukkan satu di kata-kata di visi silahkan, tapi memang harus kita rumuskan bersama komite, terus ditambah di mana. Sebaiknya cukup kata yang pendek. Kalau berglobal tadi apa berbimbingan pemahamannya masih luas sehingga begitu. Saya kira itu teruskan dari sana. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus atas masukan-masukannya dan Bu Lisa. Jadi Bapak Ibu, tadi ada masukan dari Bu Lisa ditambah dengan kalimat bijak berteknologi. Nah, terwujudnya peserta didik yang beriman, bertakwa, cerdas. Nah, untuk santun dan berkarakter. Berkarakter ini sebenarnya artinya luas ya Bapak. Atau mungkin mau lebih spesifikkan lagi, berkarakter itu kan banyak sekali Pak. Ada karakter mandiri, kreatif, gotong royong, jujur, kemudian bernalar kritis kalau yang ada di P5 itu ya, profil pelajar Pancasila. Nah, ini mau tetap berkarakter atau mau diganti yang lebih spesifik Bapak? Atau Bapak Ibu bagaimana? Kalau misalnya diganti yang santun, karena santun mungkin maksud das karakter ya, santunnya kurangnya cerdas ini sebuah mimpi ya, karena anak cerdas, karakter, kenalan dan apa gitu. Dan suatu saat itu boleh ditinjau ulang visi itu ya, boleh ditinjau ulang, dirumuskan kembali. Maka sekarang masanya gadget, masanya boleh aja masukkan itu misalnya. Ya tapi konsep saja, apakah misalnya Pak Tony harus ini visi ini jadi yang nanti konsep ya masukkan. Kalau dengan kata ini dengan yang berkaitan dengan teknologi tadi, ya. berwawasan iptek seperti itu boleh Pak? Berwawasan iptek. Berwawasan iptek boleh. Kan itu lebih ya santunnya sama karakter. Ya tapi konsep aja dulu Bu, jangan. Iya di konsep dulu. Berwawasan iptek. Karena di zaman akhir nanti iptek akan hilang sama sekali. Ya boleh aja dihilangkan. Di zaman akhir iptek akan hilang loh. Nah, itu nasnya begitu. Itu nanti kita diubah lagi visi. Boleh nanti dirumuskan kembali karena yang dimaksud memang dari segi itulah, dari kehidupan sosialnya itu loh, sosial bergadget itu loh, seperti apa yang harus dilakukan. Itu juga bagus Pak, bijak berteknologi pas itu. Kurangnya menurut hari ini jadi tidak kan visi itu baik. Ini
sebagai referensi ya Pak ya, referensi kita. Banyak yang lain, nanti kita harus melakukan itu kalau untuk itu. Oke. Atau mungkin juga ini apa namanya, dari visi itu ada kayak dimensi-dimensinya, pecah-pecahannya. Jadi kalau pas kita nyampein ke orang tua siswa atau apa itu kok tahu yang termasuk. Nah itu dimasukkannya di situnya saja. Misinya Ya, dimasukin. misinya. Berarti dari hasil kesepakatan bersama nanti akan memasukkan poin bijak berteknologi dan berwawasan iptek ya Pak. Ya, itu nanti sebagai bahan referensi kita. Bertakwa, cerdas dulu Bu Nisa. Cerdas, berkarakter. Cerdas, berkarakter, kemudian berwawasan iptek. Dirumuskan, saya kalau dirumuskan cenderung bukan wawasan ipteknya, tapi bijak berteknologinya. ya itu. Oh, berarti pakai bijak santun cara bersosial media itu loh. Minta ini Bu Nisa, beriman, bertakwa, cerdas, berkarakter, bijak berteknologi dan cinta lingkungan. Ya, bijak berteknologi. Sementara ini ya Bapak Ibu referensi untuk kita nanti untuk menyusun visi ke depan ini berdasarkan impian harapan Bapak Ibu semuanya untuk nanti pengesahannya nanti bisa dibicarakan lagi dengan pertemuan bersama komite sekolah kita. Nah dari visi yang sudah disepakati dari hasil kita ini hasil kolaborasi kita. Nah, di bawah lagi. Nah, menurut Bapak Ibu, bagaimana contoh sikap dan perilaku murid, guru, kemudian serta kepala sekolah dan orang tua yang mencerminkan visi yang telah kita rumuskan? Kira-kira bagaimana contoh sikap dari Bapak Ibu guru kita, murid kita terhadap visi yang sudah kita cetuskan ini. Misalnya saja dari Bapak Ibu guru masuk tepat waktunya, kemudian ramah karena kita di sini ada unsur karakter, berarti kita ramah kepada peserta didik kita. Kemudian orang tua kita ini orang tua yang mau mendampingi anak-anak kita, mau berkolaborasi dengan sekolah. Contohnya kemarin pada kegiatan P5 kita ada keikutsertaan orang tua dalam kegiatan kita. Kemudian ada orang tua yang mau melaksanakan kegiatan parenting. Nah, coba kalau dari Bapak Ibu contoh sikap yang mungkin murid bisa ditonjolkan untuk mencerminkan visi dari Bapak Ibu guru seperti apa? Ada yang mau berpendapat, Bapak Ibu? Alhamdulillah 2 tahun saya bergabung di sekolah ini, saya sudah banyak mengamati bahwa menurut saya perilaku terutama kita dulu ya guru sebagai pendidik sudah cukup bagus, di mana Pak Agus selalu tak henti-hentinya menanamkan kepada kita untuk selalu datang tidak tepat waktu. Tidak tepat waktu maksudnya gini, kan anak-anak masuknya jam 7.30 ya Pak. Nah kalau kita datangnya tepat waktu jam 7.30 kan berarti terlambat ya. Namanya on time ya. On time is
late ya. Datang tepat waktu itu adalah terlambat. Satu perubahan besar Pak Agus sudah pandai berbahasa Inggris. Satu itu. Yang kedua adalah Pak Agus selalu mengajarkan kita untuk membentuk karakter kita yang bekerja sama, berkolaborasi dan manajemen waktu. Ditandai dengan sholat berjamaah. Nah itu kan di situ menanamkan gerakan kita tepat waktu, kerjasama, dan tidak boleh tidak ada egoisan, langsung sholat sendiri. Tapi Bapak selalu ngoyak-ngoyak. Nah itu saya belum menemukan di sekolah dulu saya sebelumnya. Kemudian itu karakter kemudian kalau cinta lingkungan jelas. Nah, mohon maaf Pak Agus untuk cinta lingkungan ini. Pak Agus itu ini Pak Tony di sela-sela waktunya beliau, banyak waktunya beliau itu kalau pas tidak berkegiatan itu selalu menyempatkan, begitu datang dari rumah itu masih berseragam necis rapi, tidak lama kemudian itu sudah berganti Pak, berganti dengan baju dinas kedua. Bapak sudah nyari cetok, nyari tempat sampah, nyari sapu. Nah, yang saya sayangkan itu belum terlalu berimbas. Nah, karena itu saya sendiri, saya tidak mau menyebut orang lain. Kalau pas saya datangnya terlambat Pak atau mepet, saya lihat Pak Agus begitu, saya sengaja melipir Pak, biar nggak terlihat Pak Agus. Ya, begitu. Itu yang belum terimbas, ya sudah terimbas tapi belum terlalu. Nah itu cinta lingkungan yang sudah Bapak Agus wujudkan, cinta lingkungannya. Kemudian untuk pengelolaan kelas, beliau secara sembunyi-sembunyi, saya beberapa kali sempat tidak sengaja melihat ketika guru-gurunya itu mengajar, diam-diam itu ada di luar kelas atau di belakang kelas mendengarkan. Nah beliau sampaikan seperti itu. Intinya beliau ingin perubahan kita dalam mendidik dan mengajar itu bukan karena hanya mau disupervisi dan diawasi, tapi itu muncul dari kesadaran. Nah, karena saya sendiri dan teman-teman mengetahui kebiasaan Pak Agus yang seperti itu, akhirnya kami jaga-jaga Pak. Aduh, ngajarku harus begini. Siapa tahu Pak Agus ada di balik pintu atau di belakang kelas. Hal ini sebetulnya seperti sepele Pak, tapi ternyata kebiasaan baik itu pada awalnya tuh harus dipaksa. Dengan terpaksa begitu, lambat laun menjadi kebiasaan. Kebiasaan itu lama-lama menjadi karakter yang melekat pada diri kami. Itu ini yang bisa saya sampaikan. Jadi kami bisa seperti ini karena baik proses Pak. Baik awalnya terpaksa. Terima kasih, mungkin yang lain bisa menambahkan. Iya, Pak Tony, pendampingan individu kali ini yang didampingi oleh Bu Rani. Tentu yang kalau kita sampaikan apa itu baik itu selain itu Bu Rani. Jadi yang pertama begini Bapak, saya memang berkeinginan, saya sudah filosofi diri saya di mana bumi dipijak di situ langit itu. Satu sesuatu. Yang kedua, saya sudah pernah menyarankan guru siapapun itu harus bisa menjadi teladan. Artinya gini, kalau ngomong bocah jemput sampah sementara kita tidak mau jemput sampah, apalagi kita acuh, ya tidak akan bakal terjadi itu. Berarti teladan. Yang ketiga, saya catat Pak Tony saya memberikan monitoring yang tidak sama dengan teman-teman pengawas. Jadi saya memberikan monitoring ini pembelajaran di kelas. Mereka tidak seharian saya monitoring, tapi saya memberikan waktu materi dengan salah satu materi dengan waktu minutes 25 menit. Bagaimana Anda membuka, bagaimana speaking Anda, bagaimana Anda menyampaikan selamat, bagaimana bersemangat, memberikan motivasi, apa medianya, dan kami sudah lakukan semua. Kalau Pak Tony mau
pirsa bahwa Bu Ani ini dari hasil monitoring saya 6 bulan yang lalu, beliau nilainya tertinggi Pak, 1 orang tertinggi, terus 1, 2, 3 Bu Nisa, Bu Keke, Bu ini tertinggi kedua. Ya, saya punya datanya. Bu Nisa yang bertiga ini tertinggi 2,5. Jadi kalau udah 1, 2, 2,5 baru ada yang ketiga. Jadi kami sudah memberikan itu dan patutlah kalau misalnya Bu Ani paling dulu untuk bisa masuk di calon guru penggerak. Mudah-mudahan Pak Tony bisa memberikan bimbingannya kemudian dia bisa sukses, itu penting. Ini motivasi yang kami berikan Pak. Jadi saya kepala sekolah yang paling tidak bisa jaga image. Ya, salah satu kepala saya paling tidak bisa jaga image, Bapak Ibu barangkali tahu. Hanya bisa memberikan motivasi saja, tidak, bukan apa-apa. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus, Bu Lastri sudah memberikan banyak sekali penguatan ya kepada kita. Dan saya baru tahu loh Pak, kalau nilai saya tertinggi loh Pak. Baru tahu ini malahan. Saya kira masih ada yang lebih tinggi lagi. Baru tahu sekarang saya Pak. Jadi terima kasih Bu Lastri, tadi sudah banyak sekali masukan yang diberikan kepada kami bahwasanya memang benar ya Bapak Ibu, guru itu memang digugu dan ditiru sesuai dengan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ada 3, Ing Arso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Dan di sekolah kita, saya perhatikan Bapak Ibu guru di sini sudah melaksanakan pembelajaran kegiatan yang berpedoman pada itu Bapak Ibu. Dan kita lanjutkan. Nah ini berdasarkan kemarin yang saya bikin, visi yang saya bikin, yang baru itu saya mewujudkan prakarsa perubahan, ingin meningkatkan kreativitas murid dalam berwawasan lingkungan melalui pembiasaan gotong royong. Nah Bapak Ibu, kira-kira apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Misal kita menggunakan visi yang sudah kita sepakati bersama tadi. Kira-kira Bapak Ibu, apa inisiatif perubahan yang dapat kita lakukan bersama supaya kita bisa mencapai visi sekolah? Kalau tadi saya perhatikan dari Bu Lastri, pendapat dari Bu Lastri, yang pertama kita kan nanti akan menambahkan bijak berteknologi. Bijak berteknologi di sini berarti ini adalah suatu rombakan baru untuk kita supaya kita melakukan banyak perubahan atau kegiatan yang nantinya bisa mewujudkan visi kita untuk bijak berteknologi. Nah, kira-kira perubahan apa yang bisa kita lakukan? Yang ingin berpendapat? Mungkin tadi Bapak sudah ngasih gambaran ya bahwa kita akan ada pembelajaran TIK. Nah dari situlah pijakan kita untuk suatu perubahan kita, perubahan anak-anak kita untuk meluaskan wawasannya tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Mungkin dari situ ya Bapak Ibu, sepakat ya? Oke, baik. Yang selanjutnya, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Dari kegiatan yang sudah kita lakukan, kita tentunya sudah tahu ya Bapak Ibu, kita sudah ada kegiatan parenting, baik, betul sekali, ada parenting kelas, kemudian P5, apa lagi Bapak Ibu yang akan kita paguyuban sekolah, kemudian dari aspek kita, dari sudut kita ingin mengembangkan diri melalui komunitas belajar, betul sekali. Nah kemudian apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Kira-kira apa Bapak Ibu? Yang pertama ada kegiatan
kolaborasi ya. Kunci dari keberhasilan adalah adanya kolaborasi antar warga sekolah, baik guru, orang tua, kepala sekolah. Kolaborasi ini banyak sekali aspeknya, banyak sekali kegiatannya. Tadi ada paguyuban, ada parenting class, ada juga kolaborasi yang disatukan, yang dijabarkan, yang dilakukan pada kegiatan P5, menghias kelas, itu juga termasuk kolaborasi. Dan program-program sekolah kita yang kita laksanakan untuk mewujudkan visi kita ini juga kita cetuskan, kita wujudkan melalui kegiatan kolaborasi. Nah, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini, Bapak Ibu? Kira-kira langkah konkret kita apa untuk mewujudkan visi sekolah? Langkah konkretnya? Ya. Dengan kolaborasi dengan orang tua siswa. Kolaborasi bisa untuk satu dibentuk seperti tadi kalau bisa itu dibentuk satu wadah yang memang program itu terjadwal, tertulis, ya, terdata dan intinya terjadwal dan terprogram ya. Ada satu visi sendiri yang bukan maksudnya visi atau divisi, maksud saya divisi. Ada satu divisi yang memadai hal itu. Jadi terjadwal, terstruktur. Oh, bulan pertama di tahun ajaran baru apa sih yang akan kita lakukan? Kolaborasi dengan orang tua. Bulan berikutnya, itu terprogram, terstruktur, tertata, terjadwal. Kalau tidak, kita mau 17-an itu gimana ya kalau kita mengganggu orang tua? Itu seperti kurang pas ya, tidak tertata. Jadi ada divisi tersendiri yang memfasilitasi ya. Jadi memang harus ada program yang jelas ya Bapak Ibu, supaya langkah kita itu tidak terbata-bata dan tidak mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya dilakukan secara mendadak. Karena kegiatan yang dilakukan secara mendadak itu hasilnya juga kurang baik, kurang maksimal. Sehingga memang kita harus membuat program yang jelas. Nah, program yang jelas ini untuk apa? Bagaimana rancangan waktunya? Pastinya ada waktu jangka panjang dan jangka pendek. Begitu ya Bapak Ibu tentang kegiatan kita hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berkolaborasi bersama merumuskan visi. Dan memang cita-cita itu berawal dari sebuah mimpi besar Bapak Ibu, kemudian diwujudkan dengan kerja keras dan disusun dengan perencanaan yang jelas. Jadi masuk semua ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Dan mari kita berkarya, berproses bersama untuk mewujudkan visi sekolah kita. Dari saya begitu. Apabila ada kekurangan, kesalahan, baik tutur kata dan perilaku yang sengaja dan tidak sengaja saya buat, saya mohon maaf setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Pak Sandi. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bu Melani. Biasa sekali memandu diskusinya untuk prakarsa perubahan terkait dengan visi-visi di SD atau sekolah ini yang sudah sangat dilaksanakan dengan luar biasa sekali. Banyak sekali tadi hal yang kita bicarakan dan Bapak Ibu semuanya support, semuanya aktif, semuanya diskusi. Bapak Kepala Sekolah juga support luar biasa sampai selesai. Nah, ini tadi saya terinspirasi Pak. Tadi saya langsung WA CGP saya. CGP saya kan juga punya CGP Pak di sekolah saya. Jadwalmu kapan gitu kan? Rampung, Bodi, sekolah awal rampung gitu.
kata inspirasi dari Pak Agus luar biasa sekali, supportnya untuk sekolah sangat luar biasa. Ya, jadi bisa membersamai Bu Rani khususnya dan Bapak Ibu semuanya dalam diskusi untuk visi misi ini. Dan betul tadi visi itu adalah mimpi yang sangat besar dan dibutuhkan kerja keras dan perencanaan yang jelas juga. Itu luar biasa sekali, dan memang semua warga sekolah harus semuanya fokus pada visi dari sekolah. Karena kalau ada satu dua yang kiranya tidak sepaham, tentu akan menjadi sebuah kendala tersendiri bagi sekolah untuk mencapai visi itu. Visi itu adalah visi sekolah, bukan visinya kepala sekolah, bukan. Jadi visi sekolah. Jadi kepala sekolah itu juga dalam menjalankan kinerjanya juga berpedoman pada visi dari sekolah ini. Luar biasa sekali, Pak. Ini banyak teladan yang saya dapatkan dari Pak Agus ini di sini. Luar biasa sekali. Iya. Baik Bapak Ibu semuanya, demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya selaku pengajar praktek yang menjadi moderator dalam kegiatan ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan sebagainya. Untuk selanjutnya kami titip diberikan support kepada Bu Rani. Ya. Ini CGP yang pertama ya Pak ini. Oh kedua, oh ya Pak Niko ya, Pak Niko ya. Dan selanjutnya bagi yang belum, Bapak Ibu semuanya monggo ya, nanti bisa untuk mendaftar di jika dibuka pendaftaran lagi di angkatan berikutnya. Nanti dikawal itu ya, diajari isinya, ngasih simulasinya seperti apa juga. Saya pun juga seperti itu Bu. Saya masuk di SMA 10 nggak ada CGP-nya sama sekali. CGP-nya 1 tapi juga sama dengan saya nasibnya diangkat KS di Jepara Bu. Kiai Putri. Nah jadi terus bagaimana saya kudu belajar CGP, pakai surat tugas sampai daftar CGP. Tapi saya juga harus harus kerja juga. Isinya dikira-kira aku kan gitu. Teknisnya juga. Pas sudah lolos administrasi, simulasi, ayo latihan simulasi mengajarnya dan sebagainya. Alhamdulillah mentes papat kemarin lolos 4 gitu. Jadi harus didampingi, diberikan sebuah pelajaran motivasi itu seperti itu Bu Rani. Nanti mudah-mudahan akan banyak sekali guru penggerak yang ada di sekolah ini. Harapannya ke depan sekolah ini semakin maju, semakin sukses juga, dan memang sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik maupun orang tua lainnya. Saya kira itu Bapak Ibu yang mau saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah datang. Yang ini satu yuk.